Ramadan, welcome holy month Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan suci ataupun di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan ketaatan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan di antara berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa takwa adalah satu derajat yang harus digapai dengan usaha sungguh-sungguh, dengan usaha yang maksimal. Tidak bisa digapai hanya dengan berpangku tangan dan juga dengan berleha-leha. Tapi takwa adalah digapai dengan usaha yang maksimal. La'allakum tattaqun. Salah satu usaha yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya agar kita mencapai derajat takwa adalah puasa. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah banyak menyebutkan la'allakum tattaqun dan ternyata diiringi dengan beberapa perintah sebelumnya. Hal ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa benar takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan berpuasa kita diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa ada yang menyatakan adalah menjadikan antara kita dan azab Allah perisai ataupun dinding penghalang. Kita menjadikan dinding penghalang dari azab yaitu adalah dengan menundukkan hati kita, anggota tubuh kita atas apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan. Jangankan Allah memerintahkan untuk meninggalkan yang haram, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan yang halal pun kita katakan sami'na wa ata'na. Allah melarang kita untuk makan makanan yang halal di siang hari pada bulan Ramadan. Tapi orang yang beriman tetap menyatakan sami'na wa ata'na. Hal ini menunjukkan sekali lagi adalah ketundukan yang paripurna dan total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat seorang hamba yang dengannya dia menggapai takwa. Alikhwa hafizakumullah, cukup panjang barangkali pembicaraan masalah la'allakum tattaqun. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas ataupun menyampaikan satu perkara yang akan digapai dengan keimanan. Di antara buah keimanan yang tidak akan digapai dengan banyaknya harta, tidak akan pernah digapai dengan banyaknya anak, tidak pernah juga digapai dengan urusan-urusan dunia. Perkara ini adalah yang dinamakan dengan sakinah. Sakinah di sini bukan nama seorang manusia, akan tetapi satu derajat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau menyatakan bahwa sakinah itu termasuk derajat pemberian dari Allah. Dan derajat ini tidak digapai dengan amalan seseorang. Ataupun bukan karena banyaknya amalan, tapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu untuk menggapainya kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Alikhwa hafizakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sakinah dalam 6 tempat ya, 6 ayat. Kita lihat yang pertama, alikhwa, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-248. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi as-sakinatu min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ada yang bawa mushaf? Minta tolong dibuka ya, surat Al-Baqarah 248. Ya, yang semester 4 minta tolong dipersiapkan mushafnya ya. Rijal. Fadhal. Kita seperti belajar di kelas ya, menyiapkan mushaf. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an minta tolong satu orang untuk membaca minimal terjemahnya. Ada yang sudah dapat?
Nah, antum udah dapat? Ya, Iqra. Baca ayat. Baca terjemahnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda tanda kerajaan bagi Tolut, yaitu adalah dengan turunnya tabut ya. Tabut ada yang menyatakan semacam kota yang mana di dalamnya ada sakinah, ada ketenangan. Sehingga para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan apa sih tabut tersebut. Ya, fihi sakinah gitu ya. Allah alam bisawab. Al-ikhwah hafizakumullah. Ini yang pertama Surat Al-Baqarah 248. Ada yang menyatakan sakinah yang terdapat di dalam tabut itu adalah Taurat. Jadi ketika mereka melihatnya, ketika mereka membacanya, merasa tenang hatinya. Ini Taurat. Tapi ada juga mereka menafsirkan ketika menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun." Jadi peninggalan Nabi Musa dan juga peninggalan keluarganya Harun. Ada yang menyatakan bahwa peninggalannya berupa sendal katanya, kemudian tongkat, termasuk sorban. Jadi sendal dan tongkat Nabi Musa, sorbannya Nabi Harun. Sehingga ketika mereka melihatnya tenang hati mereka bahwa benar ini merupakan tanda seseorang ini akan dijadikan sebagai raja. Ayat yang kedua, nanti silahkan dibuka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Naam, iqra. Fadhal. Nah, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, jumlahnya tidak seimbang. Orang kafir bisa 3 kali lipat, bahkan bisa lebih. Orang-orang yang beriman sedikit pada masa itu. Apa yang terjadi? Rasa takut sebagai manusiawi hadir dalam hati seseorang. Akan tetapi, ketika dalam keadaan genting seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya, menurunkan ketenangannya. Justru di masa-masa genting kaum muslimin malah merasa ngantuk. Ya ikhwah. Tidak mungkin dalam keadaan genting kita ngantuk, tapi ternyata dalam peperangan orang-orang yang beriman justru malah ngantuk. Ada apa itu? Tentu di sini ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam pengajian ngantuk maka itu dosa. Karena enggak ada ancaman di sini ya. Enggak ada Belanda datang dengan membawa senjata ya kembali menjajah Indonesia contohnya, ataupun Jepang dan sebagainya, kan tidak. Maka dalam pengajian jangan ngantuk. Nanti kalau sedang perang ngantuk, nah itu boleh. Ya. Nah ini ada yang menyatakan dalam perang Hunain ya, dalam perang Hunain ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat jumlahnya memang banyak di awalnya. Tapi karena mereka ada yang berbangga dengan jumlah, sampai kemudian Allah memberikan pelajaran, kaum muslimin kalah, yang tersisa hanya beberapa itu yang tetap tegar di tempatnya itu ikhwah, sampai kemudian hampir saja mereka ke belakang ya, mundur ke belakang, tapi kemudian Allah menurunkan sakinahnya. Kita lanjut ayat yang ketiga, karena pembahasan kita bukan tafsir ayat-ayatnya itu ya, kita sedikit berbicara tentang sakinahnya. Yang ketiga di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini potongan ayatnya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi
wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Ini saya bacakan potongan ayatnya, coba dibuka, tolong dibaca antum, baca ayatnya. At-Taubah ayat yang ke-40. Antum baca ayat, antum baca maknanya ya. Nah, tafadhal. Iqra. Nah. Aulia. Nah, iqra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar masuk ke dalam Gua Tsur. Saat itu mereka berdua sedang hijrah. Sebelum hijrah, Abu Bakar As-Siddiq selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan kita akan berhijrah?" Kata Rasulullah, "Tenang, ya, belum Allah Subhanahu wa taala perintahkan." Yang lain kemudian sudah diperintahkan untuk berangkat dahulu, tapi kemudian Abu Bakar diperintahkan untuk nanti berangkat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Bakar pun merasa senang, betapa senangnya sampai menitikkan air mata. Ternyata aku yang dipilih untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah. Singkat cerita, mereka dikejar oleh orang-orang kafir sampai mereka masuk ke dalam Gua Tsur. Di dalam Gua Tsur tersebut hampir saja mereka ketahuan dan didapati oleh orang-orang musyrik tersebut. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya ada di antara mereka yang melihat ke bekas kakinya ataupun ke arah kakinya, maka mereka akan melihat kita. Kata Abu Bakar, tapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kita berdua, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menyelamatkan kita. Maka Allah berfirman, "Idz qala li sahibihi la tahzan." Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam keadaan kondisi yang genting, musuh sudah berada di hadapan, sudah terlihat sangat jelas. Di sanalah Allah menurunkan sakinah. Maka di sini pentingnya sekali lagi sakinah di saat-saat genting, agar kemudian kita tidak merasa galau dan tidak salah langkah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya kepadanya. Kepadanya kepada siapa? Di dalam salah satu ilmu tafsir itu disebutkan kalau ada dhamir maka dikembalikan kepada kata yang terdekat dengannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan idz qala li sahibihi la tahzan fa anzalallahu ya innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu, berarti sakinah ini lebih dekat kepada kata sohibihi. Berarti Abu Bakar. Berarti sakinah itu diturunkan kepada Abu Bakar. Tapi sebagian juga menyatakan sakinah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian
dua pendapat itu dua-duanya benar. Inilah yang dinamakan dengan ikhtilafu tanawwu'. Antum pelajari lagi di dalam muqaddimah fi usuli tafsir. Nanti ada dhamir yang seakan-akan kembali kepada salah satunya tapi ternyata bisa kepada dua-duanya. Tapi ada juga satu dhamir yang hanya kembali kepada salah satunya. Contohnya kan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, gimana itu? Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Litu'minu bihi, litu'minu agar kita beriman kepada siapa? Apakah kembali kepada Allah dan Rasul? Dua-duanya bisa. Litu'minu bihi wa tu'azziruhu, contohnya memuliakannya, menolongnya. Tu'azziru, menolong siapa? Bisa menolong Allah, menolong Rasul. Wa tuwaqqiruhu, memuliakannya, mengagungkannya. Mengagungkan siapa? Allah atau Rasul? Dua-duanya bisa. Ya, kembali kepada Allah atau pada Rasul. Sekarang wa tusabbihuhu, kemudian agar kalian bertasbih, kembali kepada siapa? Pasti kepada Allah, nggak mungkin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada dhamir yang bisa kembali kepada dua kata sebelumnya atau hanya kembali kepada salah satunya saja. Ayat yang selanjutnya yaitu adalah dalam surat Al-Fatah, ya. Surat Al-Fatah ayat yang keempat. Tolong nanti dibuka lagi maknanya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Nah, antum iqra. Belum ketemu? Nah. Yang sudah ketemu silakan. Baca. Maknanya. Yang agak keras ya biar yang lain dengar tuh. Ayat yang keempat. Al-Fatah. Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Cara mendapatkan sakinah salah satunya adalah berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti disampaikan hadis ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tiadalah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mentadarusinya, kecuali akan diturunkan sakinah. Enggak lagi mereka memikirkan dunia, sakinah, tenang. Kemudian mereka akan diliputi rahmat, malaikat pun akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Dalam riwayat lain dinyatakan ketika selesai majelis tersebut dikatakan kumu maghfuran lakum. Silahkan kalian bubar, silahkan kalian berdiri dalam keadaan dosa sudah terampuni. Ini kan keistimewaan berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk tidur tapi untuk tilawatul Quran dan tadarus. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang kelima disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Silakan lagi dibaca lagi. Ayat yang ke-18 ya. Nah,
Ini adalah keridhaan Allah kepada para sahabat yang berbaiat di bawah pohon, baiatur ridwan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah sudah ridha, maka apapun yang diminta pasti diberikan. Maka surga pun sudah menjadi tempat bagi para sahabat insyaallah. Nah, ayat yang terakhir berkaitan dengan sakinah masih di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-26 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Fadhal. Inilah ayat yang terakhir yang berkaitan dengan sakinah. Dan ternyata dari 6 tempat di dalam Al-Quran berkaitan dengan sakinah, 3 ayat terdapat di dalam surat Al-Fatah. Itu menunjukkan bahwa siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, yang ingin mendapatkan Al-Fatah, maka hendaknya dia berusaha menggapai sakinah. Sakinah dari ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, yang pertama tadi berkaitan dengan tabut. Sebagian menyatakan dari kisah-kisah Israiliyat itu ya, tabut itu adalah angin kencang katanya yang berkepala 2, berwajah manusia. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Akan tapi selama ini adalah kisah Israiliyat, jika dari syariat kita ada yang menyelisihinya, maka kita katakan Israiliyat tersebut keliru. Kalau dalam syariat kita ada yang menguatkannya, maka kita katakan benar ya. Tapi kalau tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang kemudian mendustakan, maka kita biarkan. Ada juga yang menyatakan bahwa tabut itu adalah kucing katanya ya, kucing yang bersayap 2 itu, kemudian bermata berkilauan. Ini semua adalah dari Israiliyat. Ada juga yang menyatakan tabut adalah baskom dari surga yang digunakan untuk mencuci dadanya para nabi. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan. Kemudian ketika diangkat menjadi nabi, dibersihkan juga. Kemudian ketika Isra dan Mi'raj, dibersihkan juga. Itu adalah Israiliyat al-ikhwah hafizakumullah. Yang selanjutnya juga berarti dari ayat-ayat tadi kita mendapati bahwa sakinah bisa juga berkaitan dengan perkataan. Karena tadi Rasul SAW menyatakan kepada sahabatnya, idz qala li sahibihi la tahzan. Nah, al-ikhwah, kita ambil pelajaran darinya bahwa salah satu ciri orang yang mendapatkan sakinah adalah sakinah dalam ucapannya. Tidak berkata kasar, tidak berkata keji, apalagi munkar. Dan contoh nyata seorang sahabat yang mendapatkan sakinah dalam perkataannya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak pendapat-pendapat beliau yang dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tadi ya, ada sakinah di dalam perkataannya. Selanjutnya juga bahwa sakinah itu kaitannya adalah dengan hati. Allah menurunkan sakinah ke dalam hati Rasul. Allah menurunkan sakinah ke dalam hati Abu Bakar As-Siddiq. Maka al-ikhwah hafizakumullah, tidak ada kebahagiaan hidup tanpa sakinah, dan tidak ada sakinah tanpa iman. Karena iman adanya di dalam hati,
Dan sakinah bukan milik perorangan. Akan tetapi sakinah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus siap-siap untuk berusaha menggapainya. Itu sakinah ya, bukan milik seseorang sekali lagi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa guru kami ketika mengalami perkara-perkara yang sulit, mendapatkan musibah-musibah yang berat, maka beliau selalu membaca ayat-ayat sakinah tadi. 6 ayat tadi itu dibaca oleh beliau, dan ketika selesai membacanya, maka apa yang dirasakan berat olehnya terasa ringan karena Allah menurunkan sakinah. Betapa pentingnya dan betapa perlunya kita mendapatkan sakinah ini. Sakinah, ada juga yang menyatakan, ya sebagian para ulama menyatakan, ini adalah mukjizatnya para nabi, karomahnya para wali. Semua para nabi diberi oleh Allah sakinah. Baik dalam sikapnya, dalam langkahnya, dalam perbuatan dan ucapannya, semuanya tergambar sakinah. Para ulama memberi contoh dengan Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi Musa alaihi, kita mendapati hampir setiap pergerakan dakwahnya selalu dilalui ataupun selalu dihantui dengan perasaan takut. Apalagi orang yang beriman kepadanya, karena terornya adalah akan dibunuh, ditambah dengan dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Bagaimana tidak takut seperti itu? Masa-masa seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita merasakannya. Mau iman, ingat ancamannya dibunuh. Kalau ketahuan dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilangan, ujung-ujungnya dibunuh juga. Takut itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sakinah kepada beliau. Sampai ketika dikejar pun, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman pada masa itu, di depan mereka ada lautan. Orang-orang beriman menyatakan, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan ditangkap oleh oleh Firaun. Kita ini akan terkejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Kalau kita maju, nyebur ke lautan. Kalau kita mundur, Firaun dan bala tentaranya sudah siap untuk mengeksekusi kita. Nabi Musa tenang. Nabi Musa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah bersamaku, Dia yang akan memberi hidayah dan petunjuk kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Coba ikhwah, dalam keadaan genting, Nabi Musa sedang membawa tongkat, "Hei Musa, pukulkan itu tongkatmu ke lautan." Mungkin ada di antara kita yang akan bertanya, "Jangan canda deh," gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi Nabi Musa tidak bertanya. Nabi Musa langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipukulkan dan terbelah lautan tersebut. Orang-orang yang beriman segera melaluinya, dan kemudian orang-orang kafir yaitu Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi isyarat kepada kita. Kalau kita sudah mentok dalam musibah, sudah mentok nyari jalan keluar, ingat ada Allah bersama kita. Berbagai usaha kita lakukan agar kita mendapat apa yang kita inginkan, tapi serasanya mentok itu, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jangan sampai kita malah putus asa. Di sanalah Allah akan memperlihatkan kepada kita bahwa jalan keluar sangat dekat dengan kita. Saya pernah menyampaikan tafsir, contohnya surat Al-Falaq ya, kepada antum, pada mahasiswa itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, contohnya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam ketika gelap gulita. Ada isyarat di dalamnya, al-ikhwah. Ketika malam sudah sampai ke puncak malamnya, sampai gelap gulita, enggak perlu risau, sebentar lagi akan terbit fajar. Semakin hening suatu malam, semakin gelap suatu malam, sebentar lagi akan terbit fajar. Malam itu enggak selamanya akan segera terbit fajar. Begitu juga dengan antum yang selama ini merasa kesusahan untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk menghafal hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai cara dilakukan. Jangan putus asa, sebentar lagi akan terbit fajar. Yang penting antum sungguh-sungguh, jangan sampai kebiasaannya hanya tidur di masjid,
kemudian beralasan kepada Ustadz Tahfidz, Ustadz saya nggak bisa menghafal, berbagai usaha sudah saya lakukan, usahanya cuma tidur yang nggak bisa. Ya, apalagi kita bisa melihat mahasiswa dengan CCTV yang ada, siapa yang memang suka tidur ya, membentangkan kaki ya itu, siapa juga yang rajin. Kelihatan alhamdulillah rata-rata mahasiswa semuanya nggak ada yang suka tidur, hanya beberapa saja. Nah, al-ikhwah, buktinya antum Masya Allah udah mau hafal Al-Quran semuanya ya alhamdulillah. Antum ditunggu oleh umat. Antum ditunggu. Antum adalah harapan umat, antum juga adalah pelita umat ya. Kalau tidak dikatakan lentera hati. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita bahwa Nabi Musa diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata itu adalah salah satu mukjizat. Contoh lagi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berbagai ujian, berbagai perintah dari Allah diturunkan, tapi Nabi Ibrahim selalu melaksanakannya. Contohnya adalah perintah untuk berkhitan di usia 80 tahun. Nabi Ibrahim terus melaksanakannya. Ketika akan dibakar, Nabi Ibrahim tenang, yang lain risau. Seluruh hewan-hewan yang ada berusaha untuk memadamkan api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tenang. Kecuali cicak ya, cicak malah terus meniup-niup agar besar apinya. Maka nanti antum kalau ketemu dengan cicak segera dibunuh ya. Usahakan 1 kali pukul langsung mati itu cicaknya. 100 kebaikan akan kita dapatkan. Nah, Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api, turun malaikat menyatakan, wahai Ibrahim, kamu perlu bantuan enggak? Itu kalau bahasa kita. Kata Nabi Ibrahim, kalau kepada engkau enggak perlu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku adalah Allah. Dialah sebaik-baik penolong. Karena dia tenang, dia menggantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menolongnya. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, dinginlah engkau dan selamat bagi Ibrahim. Pertanyaannya, pada waktu itu apakah seluruh api yang ada di dunia menjadi dingin? Ada yang menyatakan hanya api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi api yang lainnya tetap panas. Nah, al-ikhwah hafizakumullah, sakinah itu ada beberapa derajat. Nanti mari kita muhasabah. Kita sudah mendapatkan sakinah yang mana gitu ya. Yang pertama, sakinah berupa kekhusyuan seseorang saat berdiri untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi haknya, mengagungkannya, menghadirkan hati saat beribadah itu adalah sakinah derajat yang pertama. Al-ikhwah fidakumullah. Sudahkah kita merasakannya saat kita berdiri untuk sholat fardu ataupun untuk qiyamul lail, atau mungkin kalau bulan Ramadan qiyamul Ramadan, contohnya sholat tarawih. Sudahkah kita benar-benar khusyuk saat berdiri tersebut? Ataukah kita selalu memikirkan kapan akan selesainya? Kok imam bacaannya terlalu panjang contohnya? Padahal di kita tidak terlalu panjang ya dibanding dengan di masjid-masjid yang lain. Ada yang di pesantren itu ada yang 1 malam memang targetnya 2 juz katanya. Ada yang 1 juz, kemudian nanti malam lagi ditambah lagi. Mereka menargetkan khatam Al-Quranul Karim. Nah di pesantren kita nampaknya belum bisa seperti ini. Bisa dicobalah nanti ya. Jadi 20 hari pertama perharinya anggaplah 1 juz. Nanti 10 hari terakhir perharinya 3 juz. Nah itu enak kan. Jadi setelah Isya 1 juz. Nanti ketika qiyamul lailnya 2 juz. Masya Allah itu kan pas itu. Jadi nanti kita bisa khatam 3 kali dalam 1 pekan. Dan nanti kita sampaikan kepada jamaah, ingat yang kita baca 3 juz. Yang mau hadir silahkan hadir. Insya Allah yang hadir banyak. Insya Allah ya, karena kita sudah menyampaikan di awal. Tapi kalau nggak disampaikan di awal, jamaah tiba-tiba ikut, mungkin bengong dia. Kelamaan nanti sujudnya, nggak bangun-bangun. Nah, adapun kalau kita sampaikan di awal, insya Allah yang hadir itu adalah pilihan. Mereka sudah siap. Ya, mereka sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Dan tentunya imamnya harus siap. 3 juz. 3 juz dikali atau dibagi nanti dibagi 10 rakaat lah. Karena 1 rakaatnya kul huwallahu ahad. Nah,
Itu yang pertama ya. Khusyuk ketika menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita, memenuhi hak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menghantarkan seseorang kepada derajat ihsan. Kalau kita sudah sampai kepada derajat ini, insya Allah suatu saat akan sampai kepada ihsan. Kita mengerjakan ibadah seakan-akan Allah melihat kita. Dan pasti itu Allah melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, maka kita yakin Allah melihat kita. Yang kedua, sakinah dalam bermuamalah. Ini derajat yang kedua. Sakinah dalam bermuamalah. Maka dia akan selalu lemah lembut terhadap sesama. Perkataannya terhindar dari keji dan munkar. Dari kata-kata kasar dan kotor. Terhindar juga dari kata-kata yang penuh dengan ar-rafath kalau bahasa Arabnya ini ya. Jadi kata-kata yang penuh dengan syahwat. Penuh dengan yang menjurus kepada urusan-urusan syahwat itu. Ini adalah ciri orang yang mendapatkan sakinah. Begitu juga sakinah dalam bermuamalah itu, dia akan senantiasa memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermuamalah. Mungkin dia sedang berdagang, mungkin dia juga sedang berniaga dan sebagainya, dia mendapatkan harta, maka di harta tersebut ada hak bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin, bagi orang yang meminta-minta, bagi orang yang sebenarnya butuh tapi tidak meminta. Nah ini di antara kaum muslimin ini banyak orang yang membutuhkan uluran tangan tapi nggak berani untuk meminta. Mereka menjaga harga diri dan wibawa mereka. Yahsabuhumul jahil agniya aminat ta'affuf. Mereka itu disangka sebagai orang kaya karena nggak mau minta-minta. Mereka iffah, nggak mau minta. Padahal mereka berhak untuk dibantu. Yang ketiga, derajat sakinah itu adalah derajat yang akan menguatkan seseorang untuk senantiasa ridho dengan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan seseorang qanaah. Mendapatkan jatah rizki dari Allah, dia terima dengan sepenuh hati, dengan penuh kerelaan. Inilah yang akan menghantarkannya kepada derajat ataupun kepada rasa bahwa dirinya adalah orang kaya. Irda ya warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Kita lanjut, di antara sebab yang akan menghantarkan kita menuju sakinah adalah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya singgung al-ikhwa, sakinah itu adalah bukan milik seseorang. Akan tetapi sakinah adalah milik Allah, maka gapailah sakinah tersebut, dan cara menggapainya yang paling besar adalah dengan iman. Tidak ada kebahagiaan tanpa sakinah. Baik ketika hidup sendiri, membujang dalam arti ya, ataupun dalam keluarga, tidak ada kebahagiaan tanpa sakinah. Dan tidak ada sakinah tanpa iman. Rasul SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah." Seseorang akan merasakan manisnya iman kalau dia sudah ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabi dan juga rasulnya. Rasakan sakinah tersebut saat kita memiliki keimanan. Kalau kita belum mendapatkannya, maka pertanyakanlah pada diri kita, karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Yang kedua, kita serahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan sebab, kita berusaha, akan tetapi hasil serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pilihan Allah itulah yang terbaik daripada pilihan kita sendiri. Yang ketiga, agar kita mendapatkan sakinah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan, ya ikhwah. Jadi perbaiki hubungan kita, intinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini tidak mengenal Allah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya dan juga perbuatannya.
Yang selama ini nggak pernah beribadah kepadanya, mendekatlah kepadanya. Yang selama ini banyak berbuat dosa, maka beristighfar dan bertaubatlah kepadanya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki urusan kita, Allah akan menurunkan sakinah ya kepada kita. Termasuk untuk menggapai sakinah, yang selanjutnya adalah tilawatul Quran. Tadi sudah disampaikan, sebaik-baik perkataan yang ada di atas muka bumi ini, itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik perkara yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya cinta adalah timbul setelah kita kenal. Maka kita kenali Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, baru kemudian kita mencintainya, dan setelah itu kita memperbanyak menyebutnya. Zikrullah. Zikrullah, yang memperbanyak zikir. Yang akan mendatangkan sakinah juga adalah ilmu. Semakin dalam ilmu seseorang tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan sakinah. Dan sebagainya ya. Dan sebagai penutup, alikhwah fidukumullah, di antara juga hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dikaitkan dengan sakinah. Yang pertama adalah rumah. Ternyata Allah kaitkan antara rumah dengan sakinah. Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari rumah-rumah kalian itu rasa sakinah. Siapa yang sudah menikah tapi kemudian tidak betah di rumah, berarti belum ada sakinah di dalamnya. Ya, maka jadikan rumah tersebut rumah yang nyaman. Ketika kita berjauhan darinya, kita ingin segera kembali kepadanya. Jadi terasa nyaman itu di rumah itu ya. Itu yang pertama. Rasul SAW menyifati rumahnya, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jangan dibalik, rumahku adalah nerakaku. Karena di dalamnya selalu terdengar bentakan. Di dalamnya selalu terdengar suara-suara kasar. Sampai kucing pun sembunyi. Coba. Makanya jangan dibalik. Ingat perkataan Rasul SAW, baiti jannati. Yang kedua, Allah juga menggandeng sakinah ternyata dengan malam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah Allah yang telah menjadikan malam hari agar kalian mendapatkan sakinah di dalamnya. Tenang di waktu malam itu. Tenang gitu ya ketika waktu malam untuk beribadah. Maka Allah menekankan kita untuk memperbanyak tilawatul Quran di malam hari. Diisi dengan qiyamul lail ataupun tahajud. Karena bacaan di malam hari itu lebih berkesan. Itu kan kata Allah. Maka alhamdulillah ini mahasiswa sudah mulai dicoba selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Di luar bulan Ramadan pun. Bangunnya jam 3. Kalau kurang nanti jam 2 ya. Bangunnya lebih pagi lagi. Bacaan di malam hari itu lebih berkesan. Dan nanti rasakan manfaatnya. Rasakan khasiatnya, rasakan faidahnya itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan bohong kepada kita. Pasti benar. Nah, malam ini juga ternyata dikaitkan dengan sakinah. Ada sebagian ulama yang menyatakan ketika menceritakan kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah bermimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan dan wasyamsa wal qamar. Jadi matahari dan juga bulan. Ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud. Kata para ulama 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya yang 11 bersaudara. Matahari itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Kalau bulan, ibunya Nabi Yusuf. Berarti suami itu matahari, bulan itu adalah istri. Selama ini yang belum menikah, berarti hidupnya hanya siang hari, kata mereka. Jadi yang belum menikah, hidupnya baru siang hari, nggak ada malamnya, gitu ya. Maka yang ketiga nanti, sakinah dikaitkan dengan menikah.
Allah yang telah menciptakan kita dari satu jiwa, kemudian menjadikan pasangannya dan dijadikanlah di antara kita adalah sakinah, ya, litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah, rasa cinta kasih, warahmah, kasih sayang, ya. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Alikhwa hafidhakumullah, maka jangan selamanya membujang karena dikhawatirkan antum tidak mendapatkan sakinah. Kalaupun nggak dapat sakinah, ya dapat rahmatnya lah gitu ya. Sakinah kan sebagian orang malah bilang ada sakinahnya, ada mawadahnya, ada rahmatnya, ya 3 berarti itu. Nah, adapun disunahkan ya lebih, ya. Jazakallahu khairan. Sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan, dan mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya, kealfaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin yang benar dalam keimanannya, dan semoga kita mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.